10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu Tuhan, yang mengerti kami selama-lamanya. Kau baik untuk selama-lamanya, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih terbuka bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan dan nafas Kau masih sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan juga untuk segala kecukupan dalam kebutuhan dan keperluan kami. Lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Segala bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus, biar roh Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau Tuhan, lawat anak-anak-Mu tanpa terkecuali di tempatnya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala sidang, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita boleh baca bersama-sama Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Dapat semua? Ya, kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Raja memberi perintah, lalu diambillah
orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengutus surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Apakah ini juga bisa terjadi dalam hidup kita? Apakah ini juga bisa terjadi di bumi Nusantara ini, saudara? Sangat mungkin. Amin, saudara. Anda perhatikan, seorang diri saja dengan bantuan Tuhan, Alkitab katakan banyak perkara yang dia bisa patahkan di situ. Yang pertama di situ dikatakan bahwa musuh-musuh, orang-orang yang mengganggu dia, yang memfitnah dia, Alkitab katakan diremukkan. Demi satu orang, saya hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tanpa bermaksud menyampaikan pikiran saya, tidak. Tapi lihat, demi satu orang, Daniel yang benar, Tuhan rela meremukkan orang-orang yang jahat di hadapannya. Amin, saudara. Anda perhatikan ayat yang ke-25 di sini. Jadi kalau hari ini saya dan Anda mungkin ada dalam situasi yang sama seperti Daniel, maka pertolongan Tuhan juga tetap sama. Situasi sama, pertolongannya juga sama. Dan bahkan Alkitab di ayat yang ke-28 di situ dikatakan mujizat, tanda itu tetap terjadi. Bukan hanya di langit tetapi di mana, saudara? Di bumi. Amin. Jadi kalau di langit masih terjadi mujizat, di bumi pun juga terjadi mujizat. Tuhan kita tidak hanya berkuasa di langit, tetapi di bumi dia juga berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena untuk membela anak-anaknya di tempat ini. Orang-orangnya gitu yang dicintai dan dikasihi di ruangan ini. Dan hanya demi Daniel seorang, Anda perhatikan dengan baik, Tuhan melakukan tanda dan mujizat yang spektakuler. Mungkin bagi banyak orang pada saat itu yang hidup berkata demikian, wah ampun, hanya cuman buat urusan Daniel aja. Tapi itu menjadi urusan Tuhan. Mungkin hari ini kita bilang, aduh masalahku terlalu berat, dan orang lain mungkin bilang, wah kalau hanya cuman masalah dia, masa sih Tuhan campur tangan dan terus bela dia. Pasti orang benar dibela Tuhan. Dan yang luar biasa di ayat yang ke-29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi. Raja bela dia, presiden bela dia, DPR bisa bela Anda, saudara, di tempat ini. Kalau Tuhan pakai mereka, dan Anda dibenarkan oleh Tuhan, siapapun lawanmu, Tuhan akan mampu mengalahkannya. Kedudukan tinggi. Bahkan raja telah melantik 120 wakil raja. Dan di antara mereka terus dilantik lagi 3 orang yang lebih tinggi, pejabat tinggi. Dan dari 3 orang itu berarti dari 120 tambah 3, 123. Alkitab katakan Daniel yang tertinggi. Luar biasa itu. Saya mau katakan buat Anda hari ini, di tengah-tengah ancaman itu, persoalan di dalam kehidupan kita, kita bisa ditinggikan oleh Tuhan. Dalam segala hal. Beberapa minggu yang lalu istri saya itu bicara dengan saya bilang, "Pak, kita mau bikin Natal kan?"
Terus seperti biasa, Natal tahun ini yang ke-21 di persekutuan doa saya. Dia bilang, 20 tahun kan ada tema, ini 21 temanya apa? Saya bilang, sebentar dulu ya, saya pikir dulu. Terus dia bilang, udah cepet-cepet aja pikir, langsung aja ngomong. Biasanya kamu cepet. Saya bilang, Tuhan belum ngomong nih. Dia bilang, ayo, apa? Nanti dulu, sabar. Menjelang malam dia datang lagi kepada saya. Udah hampir 12 jam dari tadi pagi. Udah ada belum temanya? Belum. Nggak nanya kali sama Tuhan, sudah. Terus kayaknya dia belum ngomong. Besok dia orangnya begitu, ngotot. Kejar terus. Pagi-pagi bangun, tema. Sore juga begitu. Tema apa? Natal. Undangan mau dicetak. Belum. Tunda aja dulu. Kalau enggak kau cetak tapi temanya belum. Oh ya biar sekalian. Sabar. Saya bukan tidak bertanya, saya pikir tanya sama Tuhan apa ya temanya. Belum dapat. Kira-kira 5-6 hari istri saya tanya lagi. Temanya sudah, saya lagi nonton TV. Apa temanya? Tuh SEA Games. Temanya SEA Games. Anda perhatikan, Tuhan itu jelas. Waktu saya lihat perhelatan, dari yang namanya sepak bola, bulu tangkis, sampai angkat besi, terus layar, sampai dayung, sampai senam gitu. Waktu saya nonton itu semua, terus tiba-tiba Tuhan bilang, kau nonton apa di situ? Saya bilang olahraga. Terus kau dapat apa di situ? Ya senang-senang aja. Ada sesuatu yang kau bisa tarik dan jadikan itu tema. Apa ya Tuhan? Coba perhatikan. Waktu saya perhatikan, saya jumpa dengan satu kebenaran. Iya, Anda lihat. Yang disorot kebanyakan yang menang. Setuju nggak? Jarang yang kalah. Apalagi yang kalah terus diwawancarai. Bagaimana rasanya kalah? Gitu. Aduh. Yang disorot, yang diwawancarai, yang terima penghormatan, yang terima kemenangan, yang terima kemuliaan, yang terima medali, yang terima bonus, yang terima hadiah, yang terima emas. Bukan perunggu, emas. Siapa saudara? Yang menang. Jadi Tuhan bilang tema Natalmu beri. The winner takes all. Amin. Kalau kita menang, kita dapat segalanya. Amin saudara. Dapat semua. Ya penghormatan, ya kemuliaan, ya ketinggian, ya pelompatan, semuanya kita dapat. Yang disorot yang menang, yang dielulukan yang menang, yang difoto yang menang terus. Yang kalah kesian dia udah pulang kampung gak ditanya. Bukankah saya dan Anda di tempat ini adalah orang-orang yang menang? Bahkan lebih daripada pemenang kata Alkitab bilang. Jadi kita layak dapat kemuliaan karena kita punya Tuhan yang menang. Sebelum kita bertindak, Tuhan kita sudah menang. Kalau begitu kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kenapa suka kalah? Kenapa orang lain rebut itu kemenangan? Kalau begitu kita harus belajar dari kebenaran firman, khususnya dari Daniel. Ayo kita lihat, kenapa Daniel menang? Anda mau menang? You can take all. Anda bisa ambil semuanya. Rumah Anda ambil buat engkau. Dompet ambil. Dengan isi-isinya buatmu, karena pemenang. Nomor 1 di sekolah bagi pemuda-pemudi pelajar, ambil. Anda nggak layak dapat nomor urut 27 dari 28 siswa. Karena yang terakhir juga jarang masuk. Gitu. Akhirnya Anda nomor buncit, tidak. Kalau Anda ada di bidangmu masing-masing, usahakan jadi pemenang. Amin. Jadi pemenang dalam rumah tangga. Amin saudara. Pemenang di dalam hidup, pemenang dalam bisnis, dalam ekonomi. Kita menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Daniel. Ayo kita lihat ayat 11 dan ayat yang ke-12. Banyak orang mau menang. Tapi untuk hidup seperti ini suka bilang, aduh ini yang berat. Ayo baca sama-sama ayat 11 dan 12 dari Daniel pasal yang ke-6. 1, 2 dan 3. Demi didengar Daniel
bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Siapa bilang? Ada pengkhotbah bilang begini, kita adalah manusia, sedangkan Tuhan adalah Allah. Dengar baik-baik, dia bilang sekali lagi. Kita manusia, sedangkan Yesus, sedangkan Bapa di sorga adalah Allah itu sendiri. Siapa kita bisa merubah keputusan Tuhan? Dia katakan itu. Saya renungkan pada saat dia bicara. Jadi dengar baik-baik saudara, kita cuma manusia. Dia itu pribadi yang luar biasa. Kalau dia ambil keputusan tidak bisa dirubah. Dia bilang itu. Satu saat saya baca kebenaran firman, loh kok banyak gitu loh. Tokoh-tokoh seperti Abraham yang tawar-menawar sama Tuhan. Loh kok ada seorang raja yang bernama Hizkia yang bisa merubah itu. Terus dia bilang bahwa Hizkia itu bisa dirubah, umurnya diperpanjang, tapi Anda bisa lihat sendiri hasilnya. Hidupnya akhirnya menduakan Tuhan, keluar dari koridor Tuhan. Oh, itu kesalahan Hizkia. Saya dan Anda di tempat ini yakin dan percaya, nggak mau mengulangi kesalahan itu. Betul apa betul? Saya mau katakan buat Anda hari ini ketika kita kena masalah dan persoalan, kita mau rubah dong itu masalah. Betul nggak? Kan kita nggak tahu masa depan. Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang beruntung. Kesaksian tentang tokoh-tokoh Alkitab kita baca.